Yang pertama, apakah Bapak setuju dengan sistem dollar cost averaging untuk saham-saham big cap Amerika untuk 10 tahun ke depan? Karena saya melihat dalam 10 tahun yang lalu, saham big cap ini naik sampai 700 sampai 900%. Nah, sedangkan BBRI kita hari ini turun hanya dapat 200-300% gitu, Pak. Ya, ya. Jadi perbandingannya sangat jauh gitu, Pak. Jauh. Oke, saya jawab ya. Ya, ya, baik. Bapak Ibu sekalian, di Amerika Serikat ya, di bursa saham Amerika Serikat itu ada saham yang dikenal dengan istilah Magnificent Seven. 7 saham dengan market cap terbesar di bursa Nasdaq dan juga di New York Stock Exchange ya. Dan ketika kita bilang besar itu memang gede banget. Mereka juga termasuk yang terbesar di dunia ya. Ada Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla, Google ya, apalagi ya, Apple, satunya lagi saya lupa apa, tapi ada totalnya ada 7 seperti itu ya. Nah, pertanyaannya selalu ini sama nggak sih seperti di Indonesia itu ada Bank BRI, Bank BCA untuk DCA jangka panjang, karena kita tahu bahwa dalam jangka panjang harga sahamnya akan naik terus gitu ya. Dollar cost averaging, jadi kita beli saham untuk tujuan jangka panjang dari perusahaan-perusahaan bagus. Nah, kalau begitu, saya mikirnya begini strateginya, Bapak Ibu sekalian. Betul, Nvidia, ya, Amazon, Microsoft, Meta, yang Pak Robert sebutkan nih, dalam 5 tahun ke depan, kenaikannya mungkin tidak akan setinggi 5 tahun yang lalu. Tapi, kalau memang perusahaannya berkinerja bagus dan memang kinerja mereka masih bagus, ya tetap saham-saham ini akan naik ya. Berapa persen kenaikannya kita tidak tahu, tapi mereka akan naik. Dan salah satu diantaranya mungkin naik lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, jadi daripada kita harus milih salah satu seperti itu, mendingan kita beli ETF namanya, Pak Robert. Yang ETF itu kayak reksadana, ya. Reksadana. Jadi ada reksadana yang dia tracking indeks Nasdaq atau indeks S&P 500. Itu kan IHSG-nya Amerika Serikat ya, S&P 500 ya. Saya kasih lihat nih di sini. Ya. Sebentar. Nah, kalau saya nggak tahu kalau di aplikasi lokal bisa atau enggak, tapi di aplikasi yang saya gunakan, aplikasi internasional, itu kita selain beli saham, kita bisa beli ETF, Exchange Traded Fund, yang seperti reksadana, seperti seolah-olah duit kita itu disebar di Nvidia, Amazon, Microsoft, Meta, dan lain-lain, di saham-saham bagus itu. Jadi kita nggak perlu serepot-repot milih, kita beli aja ETF itu, lalu kalau turun beli lagi, kalau turun beli lagi. Karena dalam 5 tahun ke depan, ya tentu saja dia akan naik ya. Dalam setahun, 2 tahun mungkin ada turun, tapi 5 tahun mereka naik gitu ya. Nah, jadi kan gini nih, misal ini ada namanya indeks S&P 500, kode ininya GSPC. Ada juga nama ETF-nya itu SPY ya. Nah ini. ETF itu ada banyak, tergantung dia tracking indeks saham apa gitu ya, indeks yang mana gitu ya. Kalau dalam hal S&P 500, yang terbesar itu ya, ETF yang terbesar itu kodenya itu SPY gitu ya. Nah ini kita bisa lihat nih, dalam waktu 5 tahun terakhir dia naik 100% selaras dengan kenaikan S&P 500 ya. Nah di sini kita bisa baca nih holdingsnya ya. Jadi kalau Pak Robert beli SPY ini, Pak Robert itu sama seperti beli saham-saham ini. Tapi saya mau tunjukkan ini dulu ya. Nih ini dalam waktu 5 tahun terakhir, SPY ini sudah naik dari 200 sekian, sekarang 500 sekian. Sempat naik sampai 600, sekarang lagi turun nih karena ya pasar saham Amerika lagi koreksi ya. Dan waktu tahun 2022 juga dia pernah terkoreksi dari 474 sampai mentok di 360, tapi ya habis itu dia naik lagi. Jadi ini yang saya maksud dengan setiap kali dia turun, ini merupakan kesempatan untuk kita beli lagi seperti itu. Mau dia naik, mau dia turun, kita DCA aja. Nanti pada akhirnya dia akan naik lagi. Nah ini dia. Jadi
top 10 holdingsnya ya, SPY ini ya. Pak Robert kelihatan ya? Jadi SPY ini dia beli di Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Google, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita beli SPY ini seperti kita beli saham-saham ini secara keseluruhan. Nah, Pak Robert, jadi kalau mau DCA itu belinya, ETF itu. Bukan saham-saham tertentu. Karena ya masalahnya kita nggak tahu nih. Dari Nvidia, Amazon ini yang mana gitu yang akan naik gitu. Tapi asal ekonomi Amerika bagus, ya mereka semua akan naik ya. Dan kita dapat rata-ratanya di SPY tersebut. Kebetulan sekarang pasar saham Amerika itu lagi koreksi ya. SPY-nya juga lagi turun. Semakin dalam penurunannya, semakin bagus kita dapat harganya gitu. Nggak usah khawatir, nanti dalam jangka panjang dia akan naik lagi. Sekarang kesempatan untuk DCA. Cukup ya, Pak Robert?